Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal latihan P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 28 tahun, 20 nifas hari ke-10 saat perawat kunjungan ke rumah, pasien mengeluh bingung cara memenuhi kebutuhan ASI. Karena seminggu lagi mulai bekerja ke kantor, hasil pengkajian bayi menyusu sangat kuat. Kemudian perawat menjelaskan cara memenuhi kebutuhan ASI jika ibu bekerja. Sebelum memulai penjelasan, perawat mengkaji sebatas mana pengetahuan pasien. Pasien menyebutkan cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan lagi ke bayinya. Apakah peran perawat maternitas pada kasus tersebut? A. Role model. B. Pelayanan. C. Advocate. D. Konselor. E. Pendidik. Jawaban D. Konselor. Pembahasan. Data fokus. Pasien dengan keluhan kebingungan cara memenuhi kebutuhan ASI bayinya karena seminggu lagi mulai bekerja ke kantor. Perawat menjelaskan cara memenuhi kebutuhan ASI jika ibu bekerja. Sebelum memulai penjelasan, perawat mengkaji sebatas mana pengetahuan pasien. Pasien menyebutkan cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan lagi ke bayinya. Peran perawat maternitas pada kasus tersebut adalah sebagai konselor. Peran perawat A. Role model mencontohkan. D. Pelayanan melayani, servis. C. Advocate membela atau memfasilitasi. D. Konselor. E. Pendidik mendidik atau menjelaskan pada kasus pasien yang belum mengetahui. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki, 30 tahun dibawa ke RSJ karena menangis terus-menerus dan tidak mau keluar kamar. Pasien mengatakan kisah hidupnya begitu tragis, ibunya meninggal terimbas rumah longsor 1 tahun yang lalu, di PHK dari tempat kerja, dan saat ini dirinya menganggur ditolak oleh banyak perusahaan. Hasil pemeriksaan, pasien terlihat murung dan lebih banyak diam setelah menerima kabar kalau calon istrinya tiba-tiba menikah dengan pengusaha. A. Rumah hancur. B. Pacarnya menikah. C. Ibu sudah tidak ada. D. Diberhentikan bekerja. E. Lamaran kerja tidak diterima. Jawaban B. Pacarnya menikah. Pembahasan. Faktor presipitasi merupakan faktor yang mencetus terjadinya gangguan jiwa. Pada kasus di atas yang menyebabkan pasien menjadi murung adalah saat pacarnya menikah dengan pengusaha, sementara kejadian yang lain tidak berpengaruh kepada pasien. Tetapi ketika pacarnya menikah lagi pasien menjadi murung, ini mengarah kepada faktor presipitasi. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki, 31 tahun, dibawa ke IGD RSJ karena mengamuk di rumah sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak senang bila bertemu banyak orang dan mengancam akan memukul siapa saja yang mendekatinya. Hasil pemeriksaan. Tatapan mata pasien tajam, marah-marah, dan memaki setiap orang yang lewat. Perawat membujuk dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat. Pasien hanya tinggal di RSJ selama 1 minggu saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? A. Non-maleficence. B. Beneficence. C. Autonomy. D. Veracity. E. Justice. Jawaban D. Veracity. Pembahasan. Veracity, prinsip kejujuran, dapat dipercaya. Segala tindakan perawat harus mencerminkan kejujuran dan apa yang disampaikan harus dapat dipercaya bukan karena sekedar memenuhi janji. Soal 4 P3K Perawat, seorang laki-laki, 31 tahun, diagnosis gagal ginjal kronis, dirawat di RSO karena harus menjalani hemodialisa. Pasien mengatakan andai dirinya tidak mengkonsumsi minuman penambah energi setiap hari, maka tidak akan sakit seperti ini. Hasil pemeriksaan, pasien terlihat sedih, tidak bisa tidur, sulit berkonsentrasi dan menyalahkan diri sendiri.
Apakah tahap kehilangan yang dialami pasien pada kasus tersebut? A. Anger. B. Denial. C. Bargaining. D. Depression. E. Acceptance. Jawaban E. Bargaining, pembahasan. A. Denial, menolak kenyataan yang terjadi. B. Anger, menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi. C. Bargaining, berusaha kembali ke masa lalu andai saja. D. Depression, menolak bicara, makan, putus asa dan tidak berharga, susah tidur, merasa letih. E. Acceptance, mampu menerima apa yang sedang dialami atau kehilangan yang dialami. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 25 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian: kelumpuhan otot bantu pernapasan, pernapasan snoring, sesak napas, napas cepat dan dangkal. Saat dilakukan hisap lendir, perawat menaikkan tekanan oksigen, menghidupkan mesin, mengecek tekanan dan botol penampung, memasukkan kanul hisap lendir ke dalam mulut dan mulai menghisap lendir. Tiba-tiba pasien terbatuk. Apakah tindakan utama perawat pada kasus tersebut? A. Mengobservasi keadaan umum dan pernapasan pasien. B. Menghisap lendir dengan menutup kanul. C. Mengeluarkan kanul hisap lendir. D. Menghentikan hisap lendir. E. Mematikan mesin. Jawaban C. Menghentikan hisap lendir. Pembahasan: prosedur suction dimulai dengan mencuci tangan, kemudian mengobservasi keadaan umum dan pernapasan klien, lalu menggunakan sarung tangan steril, kemudian mengoleskan jeli pada ujung kanul, menghisap lendir pada saluran pernapasan klien dengan cara menutup kanul. Saat proses berlangsung, apabila pasien mengalami respon batuk, maka segera hentikan menghisap lendir kemudian matikan mesin, observasi keadaan umum dan pernapasan pasien. Jika normal dan masih terdapat banyak lendir, maka bisa dilanjutkan untuk menghisap. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.